Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini Bunda Malah akan berbagi kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang terkenal dengan ibadahnya yang sangat baik. Banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak zikirnya. Dia adalah seorang pemuda yang ahli sedekah. Namun pada suatu saat, pemuda tersebut mengalami suatu peristiwa yang membuat istrinya tidak bisa membendung air matanya. Alqamah. Ya, dia disebut dengan nama Alqamah. Alqamah saat itu mengalami sakaratul maut. Badannya lemas, matanya terbelalak. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Istrinya pun berkata, "Wahai suamiku, apa yang terjadi kepadamu, wahai suamiku? Kenapa engkau seperti ini?" Istrinya pun mengadu kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya tidak paham apa yang telah terjadi kepada Alqamah. Dia adalah seorang lelaki yang soleh. Tapi mengapa di detik-detik akhir hidupnya dia sangat sulit untuk menemui ajalnya? Sahabat yang mendengarkan kemudian mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, ada seorang pemuda bernama Alqamah hari ini sedang sekarat, padahal istrinya sudah mentalkinkannya berkali-kali, tetapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul kemudian terdiam dan berkata, "Cobalah teliti, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua?" Sahabat pun menjawab, "Iya Rasulullah, Alqamah mempunyai seorang ibu yang tua renta, tinggalnya tidak jauh dari rumah Alqamah. Cobalah datang ke sana, katakan kepadanya apa yang telah terjadi, dan mintalah untuk datang ke rumahku. Jika dia tidak bisa, aku yang akan datang ke rumah ibu tersebut." Kemudian para sahabat Nabi pun ke rumah ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah. "Wahai ibu, Rasulullah memintamu untuk datang menemui Rasulullah. Setelah kau tidak bisa, Rasulullah yang akan menemuimu." Ibu yang tua renta kemudian menjawab, "Akulah yang akan ke rumah Rasulullah, bukan Rasulullah yang datang ke rumahku." Kemudian dengan tongkatnya dia berjalan tertatih-tatih menemui Rasulullah. Ibu pun menyapa Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam." "Engkau tahu wahai ibu, apa yang terjadi dengan anakmu? Apakah engkau sudah mendengarnya?" Iya Rasulullah, aku telah mendengar kabar tentang anakku. Aku sangat tahu keadaan anakku. Lalu, apakah yang menyebabkan anakmu susah sekali dalam
Sakaratul maut, menjemput ajalnya sangat susah sekali. Sang ibu pun menjawab, "Ya Rasul, aku murka, aku marah, aku muak kepada anakku, aku membenci anakku. Aku tidak sudi lagi melihat anakku ya Rasulullah." Dengan nada yang sangat tinggi. "Engkau tahu ya Rasulullah apa yang dilakukan oleh anakku?" "Anakku pernah mengunjungi aku dan ia ingin membelikan baju baru untukku. Tetapi yang dibelikan ternyata baju yang sangat buruk kepadaku ya Rasulullah. Baju yang baru hanya diserahkan kepada istrinya. Suatu hari aku pernah ke rumah Alqamah dalam keadaan lapar. Aku ingin meminta makanan itu, tetapi apa jawab anakku ya Rasul? Anakku bilang, makanan ini hanya untuk istriku. Makanan ini jangan dimakan ibuku, nanti istriku marah. Dan ada lagi ya Rasulullah yang dilakukan oleh anakku. Ketika aku mengutus utusanku untuk menemui Alqamah, mengatakan bahwa aku membutuhkan bahan makanan karena makananku telah habis. Yang dikatakan anakku kepada utusanku adalah, "Maaf, bilang maafkan aku kepada ibuku. Aku tidak bisa memberinya makan. Aku tidak bisa memberinya uang. Karena yang aku punya hanya untuk keluargaku, yang aku punya hanya untuk istriku. Makanan yang aku punya hanya untuk istriku dan keluargaku." Itulah yang dikatakannya ya Rasul. Dengan suara yang luar biasa, ibu itu marah dengan Alqamah. Apa jawab Rasul? "Maafkan anakmu. Maafkan anakmu." Apa jawab sang ibu? "Tidak, tidak ya Rasul. Anakku sudah menyakitiku. Anakku setelah menikah, dia tidak memperhatikan aku. Semenjak dia punya istri, dia tidak sayang kepadaku. Dia tidak menyayangi aku. Dia tidak menghiraukan aku." Rasul pun pergi. Rasul berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, bawalah kayu bakar kemari." Sang ibu yang saat itu meluap-luap kemarahannya kemudian bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, untuk apa kayu bakar itu? Apa fungsinya kayu bakar itu?" Rasul pun menjawab, "Wahai ibu, jika engkau tidak memaafkan anakmu, apapun yang telah dilakukan anakmu, amal baik pun yang dilakukan anakmu tidak bisa diterima oleh Allah. Maka lebih baik aku bakar saja dia, biar dia mati menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang ibu pun tertunduk. Sang ibu pun menangis mendengar perkataan itu. "Ya Rasul, bagaimana aku melihat anakku yang masih hidup engkau bakar ya Rasul?" "Maafkan anakku, maafkanlah anakku. Ya Rasul, di mulutku aku bilang benci, aku bilang marah, aku bilang muak, tetapi dalam hatiku aku mencintai, aku menyayangi anakku Alqamah ya Rasul." "Aku memaafkan anakku. Aku meridai anakku ya Rasul." Kemudian Rasulullah memanggil sahabat, "Wahai sahabat, pergilah ke rumah Alqamah. Lihatlah bagaimana keadaan Alqamah sekarang." Kemudian sahabat pun pergi ke rumah Alqamah dan dia melihat bahwa Alqamah telah
kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Jika kita sebagai seorang anak, sebaiknya kita tetap menyayangi ibu kita sampai kita dewasa, sampai kita berkeluarga. Kita tetap sayang, kita tetap menghormati, kita tetap menyayangi ibu kita. Dan jika kita sebagai seorang ibu, lihatlah Ibu Alkoma. Semoga kita seperti Ibu Alkoma yang luas pengampunannya kepada anaknya. Terima kasih, itulah kisah dari Bunda. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.